Shalom Aleihim Bisem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema begini ya. Titik blunder ya, Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi dan agama Nasrani itu ada titik blundernya ya. Saudara-saudara, sekarang agama Yahudi itu masih ada nggak? Nggak ada. Ya, saya ngasih tahu nih kepada Anda yang masih nulis-nulis pakai huruf Ibrani, gitu. Statusnya pakai huruf Ibrani. Lalu Anda beragama Yahudi, gitu. Bapak Yahweh maupun Hashim. Tak kasih tahu agama Yahudi itu sudah nggak ada, almarhum. Ya, kalau Anda masih beragama Yahudi, ini Yesus yang ngomong loh ya, di dalam Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9, kamu jemaah iblis. Ini Yesus yang ngomong, bukan HTD. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Apakah Anda masih beragama Yahudi, Bapak Yahweh, maupun sebagai penyembah Hashim, gitu. Tulisanmu huruf Yahudi melulu, yang kotak-kotak kayak bis parkir, gitu. Ya, Anda masih beragama Yahudi, tak kasih tahu Yahudi itu agama yang sudah almarhum. Di sini titik blundernya ya. Yahudi itu kan penyembah Yahweh, Tuhan huruf besar semua. Lalu Yahweh ini dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Di dalam Yesaya 43 ayat 10, ini linknya ke Yohanes 1 ayat 14. Perhatikan baik-baik, sejak saat Yesus lahir udah nggak ada yang nyembah Yahweh. Silahkan bisa tunjukkan ke saya kalau masih ada orang yang nyembah Yahweh sejak Yesus lahir. Maria ibunya Yesus menyembah Tuhan Allah Maha Kuasa. Lukas 1 ayat 46, 47, 49. Ya, Zakaria bapaknya Yohanes Pembaptis yang merupakan imam pada waktu itu, yang disembah bukan lagi Yahweh tetapi Tuhan Allah Israel, yaitu Tuhan Allah Maha Kuasa. Tidak pernah ada setelah Yesus lahir ya, masih ada yang nyembah Yahweh. Tapi Taurat masih belum batal. Taurat digenapi dulu oleh Yesus, selama nanti karya mati di salib itu barulah Yesus berkata sudah selesai. Berapa itu? Wahyu 19 ayat berapa ya? Ya ayat 20 kalau nggak salah ya. Sudah selesai. Lalu sudah selesai menggenapi Taurat, maka Efesus 2 ayat 15 Taurat batal. Jadi Allahnya saja sudah nggak ada, kemudian Tauratnya sudah batal. Jadi agama Yahudi itu sudah almarhum. Ya, agama Yahudi adalah satu-satunya agama yang Yesus turunkan ke bumi melalui hukum-hukum Taurat itu. Maka ada ritual agamawi. Jadi clear, agama Yahudi sudah almarhum. Anda yang hari ini masih nulis-nulis statusmu pakai huruf Yahudi yang kayak parkir bis itu, lalu yang kamu sembah Yahweh, Hashim. Saya mau kasih tahu, kamu disebut jemaah iblis. Wahyu 2 ayat 9, Wahyu 3 ayat 9. Ya. Jadi titik blunder Yahudi, agama Yahudi ada di situ. Tidak paham bahwa Allahnya sudah jadi manusia namanya Yesus, Tauratnya yang merupakan sumber ritual atau agama Yahudi itu sudah batal. Allahnya sudah nggak ada, ya. Aturan-aturan hukum-hukum Tauratnya sudah batal, berarti Yahudi sudah almarhum, ya. Kalau Anda masih ngotot beragama Yahudi, Yesus berkata kamu jemaah iblis. Oke, itu Yahudi. Sekarang Nasrani. Nasrani itu meyakini Yesus orang Nazaret, ya. Ya, Yesus manusia dari Nazaret itu di dalam Kisah 24 ayat 5, ya. Di situ Yesus orang Nazaret, ya. Lalu Yesus ini melayani, ya. Lalu semua pengikut Yesus yang orang Nazaret itu disebut umat Nazaren atau Nasrani di dalam Kisah 24 ayat 5. Nasrani ini meyakini Yesus itu fisik manusia, lalu sujud doa kepada Allah. Ya,
Nasrani sampai hari ini meyakini Yesus sudah naik ke surga, tapi Yesusnya itu masih gondrong, Yesusnya masih tangannya bolong, kakinya bolong, Yesus yang Tuhan masih sujud pada Allah. Saya mau kasih tahu, Nasrani sudah almarhum, ya. Pada waktu Allah menjadi manusia namanya Yesus, maka rahasia Allah yang didiamkan berabad-abad miliaran tahun di dalam Roma 16 ayat 25 akhirnya dibuka di ayat 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah. Jadi sejak zaman dulu pun Allah itu sudah memakai nama Yesus. Baru dinyatakan ketika lahir ke bumi namanya Yesus, di surga juga Allah namanya Yesus. Lalu Allah yang di surga yang adalah Yesus yang roh itu, oleh Yesus yang fisik di bumi dipanggil dengan sebutan Bapa. Itulah Bapa kiasan diri Yesus sendiri sebagai Allah di surga. Ketika Yesus sudah balik ke surga, maka Bapa finish. Ya, Bapa finish. Jangan nyari Bapa di surga nggak ada. Jangan nyari Yahweh di surga nggak ada. Jadi Bapa finish, maka Nasrani finish. Tidak ada lagi yang menyembah Bapa. Sepanjang Alkitab ditulis, tidak ada yang menyembah Bapa. Sepanjang Alkitab ditulis, tidak ada orang berdoa kepada Bapa. Sepanjang Alkitab ditulis, tidak ada orang membaptis masih sebut-sebut Bapa. Doa itu kepada Yesus langsung, kepada Tuhan Allah Maha Kuasa pencipta langit dan bumi, yaitu Yesus Kristus. Membaptis itu dalam satu nama, yaitu Yesus Kristus. Tidak pernah Yesus menyuruh membaptis dalam 3 nama, ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Bapa, nama Anak, nama Roh Kudus adalah Yesus. Ya, clear? Jadi dengan Yesus naik ke surga, maka Nasrani almarhum. Anda yang masih beragama Nasrani, yang masih nyembah Bapa, yang masih mengimani Bapa, Anak, Roh Kudus, Allah itu berbiji 3, ya loh. Allah itu berpribadi 3. Anda disebut kambing terkutuk. Meskipun kamu teriak-teriak, Yesus, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah aku mengusir setan demi namamu? Bukankah aku mengadakan mujizat demi namamu? Yesus bilang, aku tidak pernah mengenal engkau sebab namamu tidak ada dalam kitab kehidupan. Anda para Nasrani penyembah Bapa sudah almarhum. Sama dengan Yahudi, agama Yahudi sudah almarhum, maka Nasrani juga sudah almarhum. Penyembah Yahweh, Yahwehnya udah nggak ada. Penyembah Bapa, Bapanya sudah finish. Jangan nyari Bapa di surga, jangan nyari Yahweh di surga, nggak pernah ketemu. Ya, yang di surga yang ada adalah Yesus Kristus satu-satunya Allah. Inilah titik blunder Nasrani. Bapa yang sudah finish masih disembah-sembah. Titik blunder Yahudi adalah Yahweh yang sudah finish masih disembah-sembah. Hanya karena Anda tidak paham mengerti kitab suci. Ya. Jadi mendingan nyanyi. Yesus yang membuka pikiran kita untuk mengerti kitab suci. Hanya Dia yang bisa menyingkapkan rahasia segala firman-Nya. Yesus yang memilih kita semua untuk jadi pilihannya. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Glory, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu.
Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Yesus kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Jadi begitu Bapak Ibu Saudara, Yesus yang membuka pikiran kita mengerti kitab suci. Kalau Anda para pendeta, para romo nggak paham bahwa agama Yahudi itu sudah almarhum, bahwa Nasrani itu sudah finish, maka hari ini kamu masih nyembah Yahweh. Itu orang Yahudi masih nyembah Yahweh, orang Nasrani masih nyembah Bapa, lalu digabung Anda menyembah Bapa Yahweh. Ayam pun ketawa, unta pun ketawa. Pikiran dibuka mengerti kitab suci itu baru benar. Sesat atau tidak sesat itu, Matius 22 ayat 29 menulis, sesat atau tidak sesat itu orang yang pikirannya mengerti kitab suci atau tidak. Kalau tidak mengerti kitab suci, sesat. Jadi sesat atau tidak sesat itu bukan kata Anda. Tetapi apa kata Alkitab? Alkitab berkata orang yang tidak mengerti kitab suci itu sesat. Anda ngerti nggak bahwa Bapa itu kiasan Yesus Allah dan Bapa itu sudah finish. Jangan nyari Bapa di surga, nggak akan ada. Bapa yang kamu pulang ya, kalau kamu mati Anda pulang ke rumah Bapa adalah Bapa Yohanes 8 ayat 44. Iblis jadi bapamu. Yahweh yang Anda sembah ya udah nggak ada. Taurat yang kalian jalankan udah batal. Mau apa lagi? Blunder Yahudi, blunder Nasrani. Clear? Yesus membuka pikiran kita mengerti kitab suci, harus sembah Yesus baru ngerti ya. Baik, sembah Yesus dulu lalu baptis ya, supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Setiap hari Minggu ada baptisan di Cibubur Jakarta ya. Kita sudah sampai 1.005. Sampai hari ini GAAE sudah membaptis 1.005 orang selama 4 tahun. Anda cari di jagat kekristenan di Indonesia nggak ada. 4 tahun membaptis 1.005 orang, nggak pernah ada. Tanpa koar-koar nih HTD. Ya, nggak seperti kalian koar-koar ya. Tanpa koar-koar. 198 diantaranya dari non-Kristen. Tanpa koar-koar nih HTD ini real ya. Bisa diikuti ya, tiap hari Minggu baptisan, di cabang-cabang juga baptisan. Ya, ikut baptisan di Cibubur supaya namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Semua baptisan yang dilakukan oleh gereja-gereja di luar sana tidak ada yang alkitabiah. Saya tegaskan, semua baptisan yang dilakukan oleh semua gereja di luar sana, mau gereja Katolik kayak mau Ortodok kayak mau Protestan kayak mau karismatik kayak, tidak ada yang alkitabiah. Tidak ada. Ya masih abu-abu lah ya. Nggak paham yang namanya baptisan Roh Kudus, baptisan air, lalu apa itu baptisan Roh Kudus, lalu untuk apa baptisan, cara baptisannya bagaimana ya. Di luar sana tidak ada. Catat baik-baik, dari seluruh ratusan ribu ya gereja yang ada di luar sana ya, tidak ada baptisan satupun yang alkitabiah kecuali baptisannya GAAE. Ya, yang dilakukan oleh HTD, yang itu dipertanggungjawabkan dunia akhirat, bahwa setelah Anda dibaptis maka namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Semua pakai ayat Alkitab, ada pendukung ayat Alkitabnya. Tetapi baptisan di luar sana itu abu-abu, dipelintir-pelintir, ngarang bebas ya. Namamu tidak akan tertulis dalam kitab kehidupan. Percuma Anda mendapat halunisasi ya. Puluhan tahun kamu jadi katanya Kristen, katanya Katolik, katanya percaya pada Yesus, tapi kamu mendapat halunisasi. Nanti masuk surga Pak, itu halu, surga halu.
Nanti pulang ke rumah Bapak, Pak, di surga itu surga halu. Bapamu itu ada di alam maut. Iblis jadi bapamu. Penyembahan terhadap Bapa finish, karena Bapa itu kiasan Yesus Allah. Yesusnya sudah balik ke surga sebagai Allah. Agama Yahudi sudah almarhum. Anda yang hari ini masih menulis status pakai huruf Yahudi, hurufnya kayak bis, parkir bis, saya kasih tahu, kamu disebut jemaah iblis. Yang ngomong Yesus bukan HTD. Kamu yang hari ini masih nyembah Bapa, yang masih tidak bisa move on, ya, kamu masih pikiranmu utekmu somplak, ya, utekmu somplak, ya. Kamu masih menyembah Bapa, tak kasih tahu, kamu disebut kambing terkutuk. Ya, tempatmu persis sama nanti kambing terkutuk sama jemaah iblis, persis sama di dalam lautan api yang disediakan untuk iblis dan pengikutnya dan malaikatnya di dalam Matius 25 ayat 41. Ikut sekolah Alkitab dan segera putuskan dibaptis. Setiap hari Minggu ada baptisan, sekolah Alkitab tetap dibuka, hubungi nomor-nomor yang ada. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu, Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu, Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Once more. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya padamu. Itu suara cucu saya. Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanyalah untukmu, Yesus, kau Allah satu-satunya dalam hidupku. Haleluya. Amin.